Terima kasih, nama saya Iwan Kurniawan Hasim. Saya saat ini selaku Kepala BNN Kota Tasikmalaya. Saya bertugas sejak tanggal 14 November 2022. Jadi memang masih cukup baru di daerah tugas Tasikmalaya. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana menurut Bapak kemasipan pengedaran narkoba di kota Kabupaten Tasikmalaya Pak? Ya, sebenarnya Kabupaten Kota Tasikmalaya ini sama seperti halnya dan kota yang ada di tanah Jawa ya sebenarnya. Yeah. Kita di Jawa Barat sebagai corong peredaran narkoba itu cukup besar di tempat-tempat hiburannya. Dan ini ya kalau di Kota Tasik sendiri dan adanya tempat-tempat hiburan itu menjadi salah satu parameter adanya peredaran narkoba di kota ini. Iya Pak, mekanisme atau sistem pengedaran narkoba masuk ke kota dan Kabupaten Tasikmalaya itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, secara geografis kota Tasikmalaya adalah bagian dari jalur transportasi antar provinsi ya. Jadi memang tidak lepas adanya baik dari Jawa, maksudnya dari kota Bandung ke arah Jawa Tengah, ataupun sebaliknya itu pasti akan melalui jalur selatan ya, pasti melalui Tasik, dan itu tidak menjadi suatu bagian juga bahwa peredaran narkoba masuk melalui jalur-jalur tersebut. Mungkin dari sisi pantai pun, mungkin dari sisi pesisir itu mungkin menjadi salah satu juga masuknya narkoba di kota Tasikmalaya. Oh iya Pak, bagi orang yang pengguna narkoba Pak, untuk peraturan sekarang itu Pak dikarantina atau bagaimana Pak? Bagi rekan-rekan yang sudah menjadi pengguna ya, sebenarnya kita sarankan untuk direhabilitasi melalui BNN ataupun instansi penerima wajib lapor. Untuk diketahui rehabilitasi itu gratis. Identitas pun dirahasiakan, tidak dikenakan pidana. Akan berbeda jika saudara atau rekan menggunakan narkoba itu tertangkap tangan. Nah, itu pasti akan dikenakan istilahnya proses pidananya. Makanya lebih saya sarankan bagi rekan-rekan yang sudah atau melakukan menggunakan narkoba untuk lebih baik kita rehabilitasi dan bersih dan dapat produktif tanpa menggunakan narkoba. Berapa tahun Pak bagi pengedar hukumannya Pak? Iya, ini kalau pengedar kita berdasarkan undang-undang itu kan udah jelas ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 secara cukup tinggi ya, 20 tahun itu maksimal bisa dikenakan bahkan hukuman mati. Tergantung juga dari bukti narkoba yang yang dibawanya atau seperti apa. Mungkin ada saran pesan untuk generasi muda atau anak-anak muda kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya biar mereka tidak menggunakan narkoba Pak? Saran saya pada generasi muda Tasik Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya, mari kita berprestasi, jauhi narkoba, tidak menggunakan narkoba, yakinkan diri, tolak narkoba. Kalau bisa berani lapor, berani rehab, berani untuk istilahnya untuk kita punya program itu Pak. Tolak, berani rehab, berani lapor untuk pada instansi agar kita dapat segera menjadikan kota Tasikmalaya ini bersinar bersih dari narkoba.